skripsi atau penelitian. Silakan ada yang mau coba. Ibu silakan semua dicoba, baik pakai handphone atau pakai laptop, buka ya, buka e-resource seperti ini ya. Kemudian diklik yang e-resource-nya ini. Oke, nah, silakan masukkan nomor anggota dan passwordnya yang digunakan ketika mendaftar. Ini Bapak Ibu lihat dulu semua prosesnya. Bu Juliana akan saya pandu untuk menggunakan. Ya, lihat dulu. Baru klik masuk. Nah, turun ke bawah Bu. Ya, stop. Naik dikit. Ya. Bapak Ibu, ini yang saya stop Bu, cukup. Ya. Bapak Ibu, ini yang saya tandain. Ya. Ini adalah kalau ibarat rumah itu, ini isi dalam rumahnya. Ya. Jadi itu di dalam rumah itu ada aksesoris, ada pintu, ada figura, itu isinya ini. Nah, nanti Bapak Ibu mencari filenya itu di dalam sini. Di dalam sini. Ya. Jadi, ini tidak hanya untuk Bapak Ibu, anaknya yang lagi sekolah, lagi kuliah, bisa menggunakan ini referensi, ini perpustakaan nasional seluruh Indonesia. Ya. Nah, termasuk jurnal-jurnal internasional yang berbayar, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Ya. Nah, saya ingin tanya Ibu Juliana, nanti niatnya mau melakukan penelitian apa Bu Juliana? Saya rencananya KMB sih Pak, Tentang? Tentang senam kaki diabetik. Oke, senam kaki. Berarti yang sering digunakan untuk kesehatan itu, ya, Bapak Ibu perlu tandain yang sering digunakan untuk referensi jurnal kesehatan. Ini yang pertama adalah EBSCOHOS. Kedua, Wiley. Ketiga, Springer. Ya, ProQuiz, ScienceDirect. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tandain ya Bapak Ibu. Nanti ya diarahkan ke sini. Ya, cari jurnal internasionalnya, cari di sini. Ya, di Cambridge ada nggak? Ada juga. Ya, jadi ini yang digunakan. Sekarang coba Ibu Juliana buka yang ScienceDirect Bu. Ya, ini ScienceDirect. Nah, sekarang Ibu Juliana tahu nggak apa bahasa Inggrisnya senam kaki? Nggak tahu. Nah, sekarang kalau nggak tahu, buka Google Translate, Bu. Buka tab baru di sini. Buka Google Translate. Saya tahu kita semua ini kan nasionalismenya tinggi, jadi bahasa asing itu mungkin agak mengganggu kalau dipelajarin kali ya. Google Translate, good. Ya. Sekarang masukkan Bu, senam kaki, tapi ditukar nih, Inggris, Indonesia. Ini aja Bu, klik yang ini Bu.
Oh, dicari situ boleh. Ngajar bos. Ngajar. Ya, gimnastik. Gini Bu, senam kaki diabetes gitu. Senam kaki diabetes. Nanti jadi senam kaki, diabetic foot aja ya, nggak apa-apa. Coba diabetic foot. Kopi Bu, diabetic footnya taruh di situ ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke sini, di sini ada kolom ya, kolom untuk mencari. Nah, kita mencari kata kuncinya itu semakin banyak, maka semakin sedikit yang kita bisa dapat. Ya, coba diabetic foot Bu, silahkan diabetic foot. Ya, baru klik yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita punya berapa jurnal dari diabetic foot? 30.000. Apakah Bu Juliana langsung mau baca 30.000? Jangan. Capek. Bagaimana cara menghemat waktunya? Silakan Bu Juliana turunkan lagi dikit ke bawah. Ya, oke, stop. Sekarang syarat Bapak Ibu menggunakan referensi jurnal itu 3 tahun terakhir. Maka kita harus filter. Dari mana filternya? Di filter di bagian tahun. Pak, kok ada 2021 belum mulai tapi sudah ada. Ya, itu jurnal itu sudah mempersiapkan untuk terbitan yang akan datang. Silakan diconteng Bu Juliana 2018, 19, 20, 21. 3 tahun terakhir kan? Kita lihat tinggal berapa? 4.000. Dari 30.000 ternyata itu semua yang tahun 2018 ke bawah. Yang 3 tahun terakhir cuma ada 4. Ya. Sekarang turun lagi ke bawah, Bu. Ya, stop. Dari sini, ini ada artikel type. Bapak Ibu mau perlu apa? Buku kah? Atau review artikel? Review artikel itu begini. Jurnal penelitian itu diulas lagi, ya, diulas lagi oleh ahlinya, baru dipublikasikan. Tapi kalau untuk skripsi itu harus menggunakan riset artikel. Conteng itu, Bu. Jadi tadi 4.000 sisa 2.000. Nah, sekarang sudah cukupkah ini? Saya rasa sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, sekarang coba lihat Ibu Juliana kira-kira dari penelitiannya, dari judul ini turun ke bawah, yang mana mau diambil jurnalnya. Contoh, ini aja nih Bu, kayaknya menarik nih. Pandemi COVID. Defining Diabetic Foot Disease Management Service Daring COVID-19. Nah, coba diklik Bu. Oh, sorry, maaf. Mohon maaf, saya lupa. Balik sedikit Bu, back. Maaf ya, saya terlewat. Dari jurnal yang ada ini, boleh balik Bu Juliana? Ya. Dari jurnal yang ada ini, turun ke paling bawah Bu.
Stop sampai di sini. Naik dikit. Ada access type. Naik lagi. Stop. Ya. Di sebelah kiri ini ada access type. Apa itu? Ada open access, ada open arsip. Open access itu artinya apa? Kita bisa membaca jurnalnya secara free, gratis. Nah, tentu saja kita butuh. Kalau kita baca abstrak, kita nggak bisa baca hasil penelitiannya kan susah. Saya anjurkan dicontek lagi yang open access-nya nih, Bu. Nah, coba naik ke atas, sisa berapa sekarang? Tadi 2000, mungkin lebih sedikit lagi. Nah, kalau kita menggunakan perpustakaan nasional, open access-nya itu lebih banyak dibandingkan kita langsung login ke Senderek. Ya, ini kan tadi nih, coba lihat sebelah kanan nih. Perpustakaan, brought to you by Perpus Nasional. Ini perpustakaan nasional, negara sudah untuk mengakses jurnal gratis. Tidak tanggung-tanggung, 1 tahun itu negara bisa membiayai sekitar kurang lebih 20 miliar. Tapi sayangnya belum semua menggunakan. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang baru tahu, oh itu ada perpustakaan nasional online. Barangkali ya, tapi kayaknya enggak deh. Enggak salah lagi maksudnya. Ya. Jadi ini negara membayarin. Jadi makanya kita bisa mengakses yang full akses ini kita bisa. Nah, sekarang boleh Bu Juliana turun ke ini ada tanda ini ya, hijau. Ya, ada hijau. Hijau ya. Itu adalah tanda yang open access. Ini kenapa hijau semua? Karena kita sudah contoh open access. Ya. Misalkan kita mau ambil yang ini aja nih. Mana nih yang amputasi 10%. Oke. Ini nih Bu, ini bagus nih. Ini Bu. Ya. The amputation and survival of patient with diabetic foot was established prediction model. Jadi dia membuat model, ya kayak ini kalau yang saya baca, untuk memprediksi ya diamputasi atau tidak. Nah, kalau kita jurnal, kita harus baca dulu ya. Jadi jangan semua jurnal kita download terus kita baca. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan pusing sendiri karena capek membaca itu lelah. Ya. Jadi saya sarankan yang pertama ketika Bapak Ibu mencari tema, judul, senam kaki misalkan atau diabetic foot, ya kaki diabetik, judulnya itu harus yang sesuai keinginan dulu. Contoh, ini sudah sesuai keinginan. Ya. Kemudian, apa yang harus dibaca oleh Bapak Ibu berikutnya? Turun ke bawah, Bu, kita baca abstrak. Apa yang dibaca di abstrak? Yang dibaca adalah conclusion. Kesimpulan. Turun ke bawah, Ibu, ada kesimpulan di situ. Nah, ini dia. Stop. The PM of the Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Copy lagi Bu Juliana, taruh di Google Translate. Apa artinya itu? Ya, jadi jangan mempersulit diri. Memaksakan diri biar pintar bahasa Inggris. Copy, taruh di Google Translate yang sini tadi. Buka lagi. Nah, paste situ, Bu.
Nah, apa artinya? Berdasarkan optimasi algoritma, genetik memiliki efek prediksi yang lebih baik daripada PM berdasarkan analisis hajat profesional. Ini dapat digunakan untuk amputasi dan analisis keberlangsungan hidup. Nah, jadi hasil penelitian ini bahwa algoritma genetik yang dibuat oleh peneliti itu bisa memprediksi bahwa yang bersangkutan kalau dia diabetik, amputasi atau tidak. Jadi dia membuat sebuah yang namanya algoritma genetik. Nah, kira-kira kalau misalkan saya ini nggak cocok dengan penelitian ini, cari yang lain. Jangan dipaksakan sudah tidak cocok, sudah baca kesimpulan nggak cocok, baca lagi latar belakang, hasil penelitian pembahasan, itu capek, melelahkan. Ya, jadi cukup baca judul, baca kesimpulan. Judul cocok, oke. Simpulan nggak cocok, tinggalkan. Judul cocok, simpulan cocok, lanjutkan baca yang lain. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi judul abstrak, judul kesimpulan, judul kesimpulan. Setelah Bapak Ibu dapatkan cocok, baru di-download. Bu Juliana, ini cocok nggak dengan penelitian yang Ibu mau teliti? Enggak, Pak. Nah, oke, kita Enggak cari yang cocok, lain. Pak. Oke, cari. Kita kembali ke perpustakaan tadi. Ibu Juliana mau cari apa? Senam kakinya mau yang seperti apa, Bu, rencananya? Belum tahu sih, Pak. Masih sambil baca-baca Mana jurnal. bilang cocok, tapi belum tahu. Rencananya mau lihat efektivitasnya. Kemarin ada baca-baca apa tuh bisa berefek untuk memperlancar sirkulasi darah, dan ada juga artikel yang bisa menurunkan gula darah. Cuman belum tahu nanti mau fokusnya kemana. Oke, ya bagus. Senam kaki, ya. Jadi rekognisi of ischemic infeksi. Coba turun lagi Bu, kita lihat yang kira-kira cocok. Oh ini aja Bu, sorry. Food spa diabetik. Coba Bu, ganti kata kuncinya. Food spa diabetik. Nah, coba di search. Ada? Spa improve diabetik. Terus efek spa, turun bawah lagi. Diabetic food. Ini terapi ozon. Terus lagi. Nggak ada kayaknya ya, nggak ada. Ini aja Bu, ambil yang tadi terapi ozon aja dulu deh. Turun dikit. Ya, itu ya. Itu, oh bukan open access tuh. Conteng dulu sini Bu. Conteng dulu yang open access-nya. Ya, ini yang sudah open. Conteng dulu yang open access.
Ya. Sudah berubah nggak? Belum ya? Masih loading, Pak. Oh, loading. Oke, oke, oke. Jadi Bapak Ibu, kata kunci ini menentukan ya hasil yang akan kita dapat. Jadi semakin Bapak Ibu pintar menentukan kata kunci, maka itu akan semakin memudahkan. Ini coba turun ke bawah, Bu. Maaf, boleh turun ke bawah. Ini agak berat-berat penelitian, nggak apa-apa. Artinya gini, yang penting, walaupun ini belum sesuai dengan punya Bu Juliana, yang penting kita tahu dulu cara ininya dulu. Contoh Bu, ambil aja salah satu Bu, misalkan yang ini. Coba aja dulu ya, ambil. Buka. Nah, seperti biasa, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melihat judul, judul oke, lihat kesimpulan. Turun Bu ke kesimpulannya. Misalkan kesimpulannya oke, ya contoh ya. Ada nggak kesimpulannya di atas, naik atas sedikit? Nih ya, nih. Naik lagi Bu di atas keyword. Ya. Turun dikit. Ya. Ini hasil penelitiannya. Kesimpulannya, ini kesimpulannya nih. Ya, dari sini. Ternyata kesimpulannya itu cocok dengan penelitian yang ingin oleh Bapak Ibu. Maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah baru membaca detail ke bawah-bawahnya. Ya. Silakan dibaca pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran. Ya. Jadi triknya yang pertama adalah Bapak Ibu harus mencari jurnal, kata kunci jurnal yang harus digunakan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu memilih filternya. Filter tadi apa? Kemudian jenisnya, kemudian apakah dia gratis, open access atau tidak. Setelah oke, dapat dibuka, maka lanjut membaca judul. Judulnya sudah dibaca, oke, cocok nih sama punya penelitian kita. Maka baca kesimpulan. Baca kesimpulannya. Oh, simpulannya ternyata ini nggak ada hubungan, nggak ada efek, nggak ada model. Jangan dilanjutkan. Oh, ternyata modelnya bagus. Oke. Lanjut ke mana? Lanjut baca ke saran lah dulu ya, saran. Kenapa perlu saran? Karena kita akan melihat kira-kira penelitian itu sarannya apa. Misalkan saya meneliti tentang senam kaki diabetik. Ya. Kemudian hasil penelitian saya bahwa orang yang senam kaki diabetik menurunkan kadar gula darah. Terus saran dari penelitian saya adalah membuat misalkan arti gini, saran dari penelitian saya adalah penelitian itu dilanjutkan dengan sampel yang lebih banyak. Misalkan. Nah, jadi nanti dari Ibu Juliana membaca penelitian saya, oh penelitian Pak Ripan ini kesimpulannya senam kaki diabetik itu bagus. Menurunkan gula darah. Ya. Kemudian kesimpulannya menambah sampel. Misalkan. Terus perlu diukur HbA1c-nya. Apakah berpengaruh HbA1c ketika dia senam kaki? Apakah hanya gula darahnya aja? Nah, baru Bu Juliana bisa membaca lengkap. Oh, ternyata ini bisa nih dikembangkan dengan mengukur HbA1c. Apakah senam kaki memberikan pengaruh terhadap nilai HbA1c pasien DM? Nah, setelah itu baru cari jurnal-jurnal yang lain.
Oke, sampai di sini. Satu jurnal untuk send direct. Boleh kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang tanya, Pak, ini keyword semuanya harus dalam bahasa Inggris ya, Pak? Untuk semua literatur review yang mau kita pilih. Oke, pertanyaan bagus. Ini karena rumahnya orang yang berbahasa Inggris, maka semuanya harus bahasa Inggris. Ya sama kayak kita ke rumah orang, ketok, Assalamualaikum, nama saya Ripan. Orang nggak tahu kenapa, karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ketika ketok masuk, hello, Assalamualaikum, my name is Ripan. Oh, what happened? What can I do for you? Katanya. Karena dia ngerti bahasa Inggris. Sama seperti itu ya, Bu Ilmina. Ketika kita masuk ke rumah orang, cari kata kuncinya tadi bahasa Indonesia, tapi yang menyediakan bahasa Inggris pasti nggak akan ketemu. Nah, tapi kalau dia bahasa Inggris, menyediakan bahasa Inggris juga pasti akan ketemu. Pertanyaannya, Pak, kapan kita bisa menggunakan yang bahasa Indonesia? Nanti setelah ini saya akan bagikan bagaimana yang jurnal Indonesia. Gitu ya, pertanyaan dari Bu Wilmina. Next, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, oke, silakan Bu. Tadi kan jurnal internasional itu untuk kesehatan kan ada beberapa tuh ya Pak ya. Kalau yang di luar kesehatan Pak, misalnya manajemen gitu Pak, nyarinya? Di semua jurnal bisa Bu. Oh gitu. Ya, jadi nyarinya itu yang tidak hanya desain direct. Jadi yang tadi saya contohkan itu adalah yang paling banyak isinya tentang kesehatan. Tapi tidak hanya ada kesehatan di situ. Desain direct itu Ibu cari manajemen ada. Ya, kita mau cari SDM ada, kita mau cari biologi ada, kimia ada. Tapi yang saya sarankan tadi, karena kita kesehatan, paling banyak di beberapa jurnal itu tadi. Di yang lain ada juga, cuma lebih sedikit gitu, Bu. Gitu ya, Bu Rida ya. Baik Pak. Oke, lanjut. Ada lagi ya. Sekarang kita coba deh carinya yang bahasa Indonesia. Tadi kan contoh Bu Juliana pakai bahasa Inggris nih. Nah, oke, sekarang coba buka browser. Buka ya, share. Oke, good. Nah, sekarang kita cari yang Bentar Pak, masukin nomor anggota dulu. enggak, ini kalau bahasa Indonesia nggak usah pakai nomor anggota, bikin tab baru. Kita nggak usah di Perpustakaan Nasional. Oh gitu, jadi Iya. Buka tab baru. spek baru. Ya, tab baru. Yang ditulis adalah di situ Garuda Ristek Dikti. Garuda Ristek Dikti. Ya, itu. Oke. Bapak Ibu tidak salah kalau Bapak Ibu langsung mencari di Google, nggak apa-apa. Tapi kualitas jurnalnya kadang-kadang nggak bagus. Ya. Nah, ini pilih nih yang Garuda Ristek ID. Oke. Nah, terus Bu Wilmina penelitiannya niatnya mau apa nih? Kan kerja di ruang HD. Baiknya saran saya ya menelitinya di medical bedah tentang HD, palliative care barangkali. Tentang ini sih Pak, pembatasan asupan cairan pasien HD. Oke, nah sekarang dituliskan di Oh, situ di itu? kuncinya. Ini yang di search artikel ya? Betul, ya di sini situ. Ini pakai bahasa Indonesia karena
paling banyak bahasa Indonesia di sini. Di sini ada 1 juta artikel nih seperti ini ya. 1 juta artikel. Silakan diisi penelitiannya, judulnya tentang apa? Ini keywordnya atau langsung lengkapnya judulnya gitu juga Pak? Gimana? Boleh lengkap judul nggak apa-apa, tapi yang jelas semakin banyak kata yang digunakan, semakin sedikit artikel yang didapat. Oh gitu. Ya, coba aja mau panjang nggak apa-apa. Kepatuhan, ya boleh. Terhadap ya. Ya emang Soromba juga. Itu ya. Pasien gagal ginjal. Silakan di search. Apakah dengan kata kunci ini ada jurnalnya? Boleh yang kita lihat. Nggak ada. Kenapa masalahnya seperti ini? Karena terlalu panjang. Coba dari kata-kata itu poin-poinnya apa sih? Kepatuhan. Coba ya. Kepatuhan, boleh. Kepatuhan, apalagi? Terus gagal ginjal kronik. Ya, boleh. Ini kepatuhan dulu diklik atau gimana? Gimana ya, Pak? Kepatuhan spasi gagal ginjal kronik. Oh, gitu. Gagal Ya. ginjal kronik. Nah, Ini coba search-nya ini di kanan. ini. Nah, ada ya. Wah, banyak. Iya, Ada banyak. 51. Ada 51. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu mengatur kata kunci yang bagus, maka akan dapat jurnal yang bagus juga. Semakin panjang kata kuncinya, dapat artikelnya ya. Itu ya. Nah, coba cari yang mana yang mau di-download nih. Tapi, sorry, maaf. Sebelum mendownload, sama kayak tadi. Ini sebelah sini. Filter dulu ya. Filter. Ya. Jangan mengambil, sudah semangat-semangatnya, dapat hasil penelitian. Bagus nih Pak, hasil penelitiannya seperti ini. Tahunnya tahun 1900. Nah, jurnalnya nggak akan tepat. Filternya dari 2000 berapa ya, Pak? 3 tahun terakhir. 2017 berarti ya? 2020, 2019, 2018. 2018. Ya. Kalau buku 5 tahun, 10 sampai 5 tahun ya. 5 sampai 10 tahun. Kalau jurnal, 3 tahun terakhir yang paling bagus. Silakan diklik filter. Tadi 51. Sekarang jadi berapa? Wah, banyak banget 20 dong. Tinggal 20. Nah, Tinggal 20. sekarang coba dilihat yang mana yang kira-kira cocok. Yang cocok. Mana Pak Bos? Ya, anggaplah salah satu yang cocok lah gitu ya. Yang ini bisa ya, Pak? Self Ya. assist. Oke, sebentar. Lihat dulu. Di sini ada full PDF. Ada tulisan full PDF kan? Nggak ada, ini download original malah. Ya, Full jadi PDF-nya nggak ada. kalau nanti Bu Wilmina ngambil yang ini, ya dikhawatirkan itu nanti nggak bisa membaca full isi penelitiannya. Cuma bisa baca abstraknya aja.
Oh, begitu. Jadi kalau nanti tertarik ini, bisa saja nanti mengontak si penelitinya, nanya, boleh dong saya dibagikan penelitian Bapak yang bagus ini. Oh, bayar katanya. Jadi itu kadang-kadang seperti itu. Jadi filter dulu di sini sebelum jatuh hati dengan judulnya tadi, sudah terlalu dalam mencari, oh bagus banget, ternyata suruh bayar. Nah, jadi artinya ini pandangan pertama dengan jurnal ini seperti ini dulu. Pilih, kalau dia full PDF bisa dibaca. Kalau enggak, jangan, karena kita nanti kesulitan. Gitu ya, Pak. Nah, coba cari yang lain. Mungkin ada pilihan lain. Tadi ternyata hubungan efikasi mau diambil. Saran saya jangan digunakan. Karena nanti kesulitan ketika sudah ini. Ini kebanyakan yang nyangkut hampir ke judul itu nggak ada full PDF-nya, download original. Ya sudah, kalau gitu. Oh, ini mungkin bisa ini ya, Pak, bisa ini ya. Hubungan keluarga Coba. dan lama dia. Itu ada cairan tuh. Kepatuhan pembatasan cairan, Oke, ya. download. Ya, Nah, download. Yang download full PDF-nya atau judulnya dulu? Klik full yang ini dulu, yang ini, sorry ya, tulis itu, yang dukungan dulu. Misalnya. Judul dulu ya. Judul dulu. Karena kita mau baca abstraknya. Nah, silakan baca abstraknya. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Pakai Google Translate berarti ya, juga ya. Sip, oke, Google Translate. Copy yang di bagian saran saja. Saran itu biasanya selalu di bawah. Itu saran itu dari mana nih? It can be. Oh, it can be. Please recommend. Ini bukan. Itu saran itu. It's recommended, saran biasanya. Dari it can be conclude. Ya, coba di copy sampai bawah lah, nggak apa-apa. Baru kita translate-kan. Cari Google Translate dulu. Aku kemana nih? Buka tab baru, Google Translate. Bapak Ibu jangan ragu-ragu pakai Google Translate. Jadi Google itu sudah banyak membantu kita, gunakan. Bapak Ibu tanya sana sini nanti bingung. Jadi sekarang itu kuliah tidak terlalu susah lagi, Pak. Kalau dulu ini kah? Yang mana? Ya, ke bawah. Ini ya. Ke situ. Kok cuma support aja? Kok supportnya aja? Oke, nah coba kita baca. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga, lama cuci darah dengan kepatuhan. Ya, itu saja yang perlu dibaca oleh ini ya. Bahwa penelitian ini menyebutkan keluarga yang mendukung dan lamanya dia cuci darah itu, kalau keluarganya mendukung maka pasiennya akan membatasi cairannya. Terus semakin lama dia dirawat, dia semakin sadar kalau dia harus membatasi cairan. Kan itu kesimpulannya. Nah, coba sekarang baca sarannya. Apa tuh di bawahnya? Sarannya mana ya? Itu di bawahnya setelah disarankan. Mana ya, Pak? Oh, ini disarankan petugas yang menangani pasien yang menjalani hemodialisis lebih memperhatikan jadwal rekontrol yang ada. Stop. Kira-kira dari perawat HD melihat saran itu apa yang bisa dibuat oleh Bu Wilmina? Kalau ini sih sepertinya lebih untuk kedisiplinan pasien HD dalam cuci Oke, good. darah. Apa yang bisa dibikin kira-kira?
ini buku kedatangan kali ya Pak ya? Buku kedatangan pasien ya. boleh. Atau notifikasi melalui HP boleh. Oh ya bisa. Jadi nanti ada penelitian dari PKT bahwa ada temuan, ada aplikasi yang bisa reminder, mengingatkan pasien cuci darah. Kan keren tuh. Jadi dari ruang HD punya hasil penelitian seperti itu. Digunakan kepada pasien HD, dia harus mendaftarkan nomor handphonenya, kemudian kita dapat pengingat. Nah, itu kan lebih bagus ya. Ada hasil penelitian di situ. Muncullah ide penelitian, oh saya mau meneliti. Saya buat suatu sistem, kemudian saya cobakan ke pasien, saya teliti. Nah, itu hasil penelitian terapan yang menurut saya kecil tapi bermanfaat. Kalau susah, misalkan Pak, saya nggak bisa aplikasi, buat aja berupa SMS notifikasi, bagaimana sistem itu kecil tapi luar biasa. Dia akan, oh perawat ini ingat saya selalu diingatkan nih sama Bu Wilmina aplikasi ini. Ya, itu contoh Bu Wilmina. Nah, sudah jatuh hati dengan sarannya, baru download PDF-nya. Oh, oke Pak. Ya. Seperti yang dilihat dari abstraknya ya Pak. Iya Pak. Ya, yang di Garuda tadi. Iya, buka PDF. yang di Garuda. Yang di atas ini tadi. Ini kalau misalnya untuk nanti yang penelitian kita itu Pak, itu Ya. literatur review itu harus dari satu aja atau dari berbagai sumber. Misalnya kan yang ini kita misalnya ngambil semua literaturnya dari Garuda semua gitu, nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Atau harus dari luar juga ya? Ada patokan yang internasional sekian persen. Ini kan masuk nasional. Nasional persen. Biasanya porsi nasional lebih sedikit. Pak Bos, ya Pak Bos. Ya, siapa tahu nanti setelah ini bukan literatur review, tapi penelitian ya nggak apa-apa. Tapi kalau literatur review juga nggak apa-apa. Boleh nanti dari saran-saran itu. Nah, muncullah suatu kesimpulan bahwa pasien ini rata-rata hasil penelitian ini melihat bahwa kelemahannya adalah di jadwal kontrol. Maka dari sekian banyak penelitian, diramu ketemu kata kuncinya yang bermasalah ada di situ, ya silahkan dibuat simpulan lagi hasil literatur review-nya menunjukkan bahwa perlu dibuatkan pengingat kepada semua pasien-pasien HD. Sudah ada gambaran kah? Iya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan yang lain dicoba. Garuda, sudah. Senderek sudah. Ya. Ada lagi yang mau coba jurnal internasional? Tadi kalau yang Garuda tadi, yang internasional tadi, kita bisa coba di perpustakaan nasional tadi banyak ya, banyak. Bisa di EBSCO, caranya sama, buka tadi, masukkan kata kunci, masukkan kata kunci, caranya sama. Di perpustakaan nasional. Ada yang mau coba membuka, silakan. Ada yang pakai laptop mau kita coba? Setelah satu ini baru kita coba nanti bagaimana mencari e-book ya, electronic book. Yuk, siapa yang pakai laptop lagi yang mau coba silakan. Ibu siapa nih? Ibu Pak. Mbak Fit, Pak, mau coba. Ya.
Pak, saya mau coba. Oke, silakan. Yang di handphonenya di ini dulu, di mute dulu ya. Dia mau coba tapi pakai laptop. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang di handphonenya di mute dulu, baru diaktifkan yang di laptop. Nah, sekarang kita coba yang jurnal internasional lagi, ya. Tadi Senderek sudah, Garuda sudah. Nah, kita coba yang di luar perpustakaan. Ya, di luar perpustakaan, selain perpustakaan nasional. Silakan dibuka di DOAJ. DOAJ, doat. Tulis. DOAJ, enter. Pakai J. Ya, oke. Turun ke bawah. Turun lagi. Boleh turun lagi. Ini masih iklan. Sebentar. Nah, ini. Maaf. Mananya? Enggak ada. Naik ke atas lagi, maaf, kelewatan. Ini nih, ya. DOAJ.org. Nah, di DOAJ ini ada jurnal Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi ini combine. Jadi ya, tadi yang Senderek internasional semua, bahasa Inggris semua. Yang Garuda rata-rata ada Indonesianya. Nah, DOAJ ini bisa combine. Ya. Nah, sekarang naik ke atas kita cari siapa tadi, Bu Fitri ya? Bu Fitriana mau meneliti tentang apa, Bu? Bu Fitriana mau meneliti tentang apa? Bu Fitriana mau meneliti. Ya Pak, saya mau meneliti itu tentang pengaruh pemberian. Oke, masukkan kata kuncinya di sini. Masukkan kata kuncinya aja, Mbak. Masukkan kata kunci di sini. Yang saya lingkarin. Oh, di Mbak. Kembali dulu. Masukkan ke yang saya lingkarin tadi. Sudah nyari belum ya di sini? Kayaknya Pak ya. Ya. Terus yang diconteng nanti jurnal. Ini judul kata kuncinya aja Kak ya? Kata kuncinya aja. Pengaruhnya nggak usah kata kuncinya. Siap. Depresi kan ini, terus katanya suka senyum-senyum sendiri di rumah. Itu katanya aku melihat orang baju putih ada di depan pintu pegang kunci mana Pak? Enggak, kan itu ngerjain. Itu dia mau BAP. Dilepas lah. Ini Pak, segini. Boleh coba? Saya pencet yang artikel. Artikel aja. Jurnal dibuang. Baru di-save. Gimana sih Bapak ini? Siapa yang tak BAP? Ya, silakan di-search. Gambar kaca pembesar. Enggak ada. Nggak ada. Mungkin terlalu panjang. Coba diganti di bagian sini. Bisa ditinggal ya? Nggak bisa. Sekian. Udah marah-marah. Pak, maaf Pak. Ya,
Pipit tadi salah ngetik eritropoietinnya, Pit. Oh ya, silakan. Oke, ya boleh dikomentari, boleh, nggak apa-apa. Karena salah kata kunci, salah juga yang dicari. Eritro. Terima kasih Ibu Wahyu. Ini sudah halusinasi dia. Halusinasi penglihatan, pendengaran. Ini ya. Poietin. Ini ya. Eritropoietin. Ya, itu sudah Mbak. Oh. Ya. Poietin. Salah kita. Ada. Nggak ada. Silakan gunakan kata kunci yang Jadi kurang penulisannya bisa salah. Nah, ini ada nih. Satu aja. Tahun berapa tuh? 2016. Tinggal bisa ya, Pak? Ya, terlalu lama, Bu. Minimal 2018 Pak ya. Minimal 2018. Bentuk lagi bertiga lagi ya. Ya, atau gini, anggaplah ini memang yang 2018. Nah, kita coba buka aja dulu. Itu ada tulisan full text ya. Iya, Pak? Saya pencet mana, Pak? Turun ke bawah. Aku banyak pasangnya. Nah, itu dibaca tuh. Abstraknya dibaca. Sudah bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Hasil penelitian terhadap 33 pasien menunjukkan penggunaan iron dextran untuk terapi anemia pada pasien PGKHD dapat meningkatkan nilai SI. Nah, mungkin orang-orang HD ini yang lebih ngerti apa maksudnya. Aman kan? Jadi bahwa hasil penelitian tersebut adanya perbedaan yang signifikan antara perubahan nilai status besi dan HB. Jadi pasien dikasih iron dextran, HB-nya meningkat. Nah, kalau ini cocok dengan yang mau dicari, baru dibuka full text-nya. Nggak apa-apa. Ya, silakan coba diklik full text-nya. Pagi. Silakan diklik yang full text. Pak, nanti kalau misalnya saya, mungkin tadi kata kuncinya saya tadi ada yang salah, walaupun satu huruf dia tetap membacanya nggak mau ya Pak ya? Iya, diganti aja kalau salah kata kuncinya. Juliana besok HD. Kalau sudah kayak gini nanti Buka full text. ke atas Pak? Ini ada tulisan full text di sebelah abstrak. Yang mana Pak? Di bawah tadi ada abstrak, ada teks tulisannya. Turun dikit, Bu. Nah, ini full text. Yang? Tulisan biru full text itu. Oh ini? Ya. Kalau dia ada pilihan full text, itu bisa diklik, berarti itu ternyata jurnalnya dari UGM, jurnal.ugm.ac.id. Nih, kelihatan di sini.
Oh itu enggak, iron dextran. Oh Ya. itu zat besi ya. Nah, silakan turun ke bawah lagi. Maaf. Iya Pak ya. Diklik yang ini full text nih Bu, ada gambar nih. Ini. Ya, turun yang ikonnya itu. Ya, itu yang diklik. Nah, baru bisa dibaca nanti di download. Jurnalnya full text lengkap. Berarti kalau sudah model seperti ini kita sudah bisa nih ya Pak. Nggak perlu lagi. Orangnya sudah tinggal kita download aja. Ya, tinggal di download. Ya, tinggal dibaca isinya nanti cocok apa enggak. Jadi untuk menghemat waktu, ya Bapak Ibu harus memfilter dari tadi tahunnya. Nah ini sudah ini. Tinggal dibaca nanti simpulannya apa. Nah ini baru bisa dilakukan penelitian lanjutan. Iya. Oke, clear ya? Terima kasih Pak. Oke, jadi saya sampaikan juga informasi bahwa saya coba share screen ya. Tadi kan Senderek sudah, DOAJ sudah. PubMed. Caranya sama, nanti carinya di sini nih. Itu PubMed. Kemudian ada lagi apa ya? Ini dulu deh, ini udah lumayan banyak. PubMed misalkan kita cari diabetes food care. Nah ini sama caranya ya. Kita cari yang full text, free full text nih, conteng. Kita cari yang tahunnya 5 tahun terakhir. Nah, tinggal dibuka nih, prevention and treatment food diabetic food prevention and treatment of diabetic foot ulcer. Oh ya udah kita cari, misalnya ini cocok, contoh ya. Nah ini tinggal dibaca simpulannya ya, sesuaikan. Oke, baik itu Bapak Ibu untuk jurnal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Terakhir setelah ini kita menggunakan e-book, electronic book. Siapa yang mau mencoba silakan. E-book. Kita mau buka e-book. Ada yang mau tanya? Waktu kita kurang lebih 20 menit lagi. Pak, Boleh silakan Bu Wahyu. kalau kita sudah nemu jurnal, itu di-download semua, terus selanjutnya diapain, Pak? Selanjutnya adalah jurnal itu yang akan kita gunakan, Bu. Misalkan di bagian mana yang mau diambil sebagai referensi. Saya contohkan ya, Bu Wahyu seperti ini. Jadi kayak cuplikan-cuplikan gitu ya, Pak? Betul, ya. Misalkan saya cari di Garuda. Cari di Garuda, misalkan gini. Ini kelihatannya saya tampilkan ini ya. Kelihatan, Pak. Oke, ini saya buka Garuda. Kemudian saya mau mencari penelitian tentang senam kaki diabetik. Saya cari. Oh, ternyata ini saya mau ambil. Ini saya buka PDF-nya. Saya sudah download, saya baca. Ternyata ini yang mau saya ambil itu hasil penelitian ini aja. Ya, misalkan ini. Ya, ini tinggal di copy, tinggal buka Word-nya saja. Ini kebetulan dipakai WPS Word. Ya. Kita buka di Word, baru Ibu ketikkan di latar apakah Ibu masukkan di bab 1, apa Ibu masukkan di bab 2. Ya. Nah, jadi ini menurut penelitian siapa? Misalkan Wahyu 2020. Nanti Ibu ngisi di sini.
Itu gunanya jurnal itu membantu referensi kita. Itu ya Bu Wahyu ya. Terus cara mencantumkan sumbernya langsung di kutipan itu, Pak? Pertanyaan bagus. Kalau kita manual langsung dikutip aja Bu ini. Ya, ini manual. Tapi nanti sesi saya juga ada yang namanya Mendeley. Mendeley itu daftar pustaka yang otomatis. Nah, daftar pustaka yang otomatis itu tidak manual kayak gini, ya. Kenapa? Karena ini ada nggak Mendeley-nya sebentar ya? Kalau ada Mendeley-nya saya bisa contohkan. Ada nih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Mendeley. Ini jadi tadi misalkan penelitian ini, yang ini, ya. Ini namanya siapa nih? Sanjaya ya, Sanjaya 2017 ya, ini kayaknya 2017. Nah, ini Sanjaya 2019. Maka yang di sini saya akan Sanjaya 2019. Nah, gitu. Ternyata nanti pakai penelitian yang lain ya, dimasukkan lagi di sini tentang apa. Gitu. Ini digunakan untuk kita latar belakang, bab 2, pembahasan. Penelitian saya seperti ini. Menurut penelitian Sanjaya bahwa hasil sensitivitas kaki itu lebih baik pada pasien DM yang diberikan senam daripada yang tidak. Jadi itu menguatkan bahwa penelitian ini seperti ini. Saya meneliti hasilnya seperti ini. Orang-orang yang meneliti hasilnya seperti ini. Nah, itu penguatan itu namanya melakukan pembahasan. Gitu ya Bu Wahyu ya. Jadi hasil yang jurnal tadi bab 1 latar belakang. Kedua, bab 2 di dasar teori. Kemudian lagi bab 4 di pembahasan penelitian. Clear Bu Wahyu? Oke, terima kasih Pak. Ya, oke, good. Makasih. Sekarang kita mau coba mencari e-book, electronic book. Ada yang mau coba? Silakan Bu Wahyu. Pakai laptop nggak? Kalau Bu Wahyu coba pakai kita buka e-book Bu Wahyu. Atau yang lain boleh. Yang mau coba? Kita 15 menit lagi berakhir. Silakan. Mungkin Ibu siapa nih? Pak Fahmi mau coba Pak Fahmi? Oke, Pak. Ya, mau coba Pak Fahmi? Ya. Oke, silakan di share screen ini. Browsernya di share screen. Ya, oke. Nah, untuk mencari e-book, electronic book, kita mencarinya tidak di perpustakaan. Di perpustakaan juga ada. Kita buka web, tulisannya adalah PDF Drive. PDF Drive. PDF. Ya, PDF Drive. Ini Pak tulisannya. Oke. Nah, itu buka. Oke. Nah, di kolom search kita bisa mencari e-book apa yang mau dicari. Pak, kami mau cari buku elektroniknya. Respon tem di UGD, Pak. Hubungan respon tem. Berarti coba dicari respon time apa ya? Respon time perawat kali ya. Ya, coba aja. Ini kan kita coba-coba. Nah, silakan di search ya.
Ternyata coba lihat di bawah time management. Coba respon time nursing kali Pak. Oh, itu juga dikoreksi tuh response. Nggak apa. Response ya. Nah ini, oke turun ke bawah. Ternyata tidak ada yang spesifik bicara respon time. Ya, ternyata tidak ada yang spesifik bicara respon time. Anggaplah misalkan Pak Fahmi mau ambil tentang yang ini boleh, study guide for fundamental boleh. Ini Pak ya? Ya. Anggaplah ini ceritanya buku yang mau dicari ya. Nah, terus download, klik download. Nah, baru klik go to PDF. Nah, ini dia sudah bukunya, Pak. Berapa halaman itu? Coba. 434. Nah, ini tinggal di-download aja di bagian sini. Nih, ya di sini boleh, di sini boleh, ya. Tinggal di-download. Nah, sekarang Pak Fahmi sudah punya buku elektronik. Nah, nanti buku ini ya dilihat isinya bagaimana yang mau diambil. Misalkan coba lihat turun ke bab berapa gitu. Ya, ini buku-buku yang elektronik jadi bisa digunakan. Bisa ditranslatekan, nanti di-copy. Nah, itu misalkan Pak Fahmi mau cari yang mana nih? Ya, tergantung judulnya, cari aja. Jadi ini yang digunakan. Begitu ya cara mencari e-book. Walaupun memang banyak referensi-referensi lain, buku-buku website-website lain yang mencari e-book. Saya mencoba mencarikan yang simple, ya simple lah, simple. Pak, maaf Pak, Silakan Bu. itu PDF drive over in English nggak bisa dirubah jadi Indonesia gitu Pak? Maksudnya bahasa Indonesia yang dicari atau gimana? Ya, maksudnya buku berbahasa Indonesia itu kan PDF overnya Inggris, berarti bukunya keluar Inggris semua. Ada yang bahasa Indonesia Bu? Berarti diganti overnya itu diganti Indonesia begitu? Nggak usah diganti, langsung kata kuncinya itu bahasa Indonesia. Misalkan apa tadi yang dicari? Misalkan perawatan luka, coba ya. Langsung aja di-search di atas yang di itu Pak ya. Perawatan luka. Tapi lebih banyak memang bahasa Inggris gitu loh. Ya, oke coba. Nah, itu Bu ada skripsi. Ya. Jadi ada juga ibu-ibu berupa skripsi yang diposting orang. Jadi di sini nggak cuma ada e-book, ada hasil-hasil penelitian juga yang dimasukin. Ada buku-buku lokal yang mungkin ada juga. Gitu ya Bu Wahyu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi ya untung-untung berhadiah juga kadang-kadang dapat bahasa Indonesia, syukur gitu ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Mau Mulai tanya Pak, berasap. Boleh, silakan. dari semua akses jurnal yang tadi dari Garuda itu tadi, terus DOAJ semuanya itu Pak, misalnya kita udah menemukan tadi kata kuncinya kan baca judul sesuai. Habis Ya. itu kita cari kesimpulan dan saran, oke, masuk sesuai dengan judul penelitian kita. Oke. Untuk selanjutnya Pak, misalnya itu sudah sesuai, kita ambilnya itu
apakah PDF-nya itu nanti akan kita lampirkan atau gimana Pak? Atau cuma cukup kita ambil kata kuncinya aja dari kesimpulan itu Pak? Oke, pertanyaan bagus Bu Winarti. Jadi Bu Winarti, ini harus di-download PDF-nya. Kenapa? Karena nanti kita akan ketemu belajar Mendeley. Ya, jadi nanti kan di RPS lanjutan saya akan berbagi tentang manajer referensi. Nah, nanti di Mendeley itu mintanya adalah PDF yang dimasukin. Kenapa PDF yang dimasukin? Kita bisa tahu, misalkan Bu Winarti ngetik tentang ini, ngambil di penelitian Pak Fahmi misalkan. Pak Fahmi punya PDF-nya, dimasukkan PDF-nya di Nah, begitu delay, saya bisa lihat Bu Winarti ngambil di bagian mana. Contoh, misalkan Bu Winarti nanti bimbingannya saya. Bu, tolong bawa kirimkan aplikasi Mendeley-nya. Saya bisa buka. Saya bisa tahu Ibu Winarti itu beneran memang mengutip dari situ karena ada PDF-nya, atau mohon maaf, ternyata ada kesalahan, bukan masuk di situ. Jadi saya bisa ngecek kebenaran daftar pustakanya. Gitu, Bu Winarti. Jadi harus download PDF-nya. Ya, makasih Pak. Clear ya, Bu? Ya, Pak. Ya, jadi kalau dulu kuliahnya mohon maaf, mungkin kita sering bikin daftar pustaka yang kata orang daftar pustaka bodong. Ya, sekarang sudah ada aplikasi yang bisa membantu. Nah, berarti itu nanti dimunculkan di lampiran ya, Pak? Nanti dia munculnya nama-nama pustaka aja. Tapi begitu saya buka aplikasinya, saya bisa lihat isi lampirannya. Jadi nanti sistemnya itu menyimpankan aja. Begitu Ibu print, daftar pustakanya ada ini si A, si B, si A, si B, si A, si B. Tapi begitu saya buka, saya klik di situ, saya bisa online mengakses jurnalnya tadi, Bu. Ya, jadi Ibu misalkan pakai jurnalnya Pak Fahmi, saya klik di daftar pustaka Ibu, klik, saya langsung lari ke filenya Pak Fahmi, saya bisa download punya Pak Fahmi. Tapi kalau Ibu pakai yang aplikasinya bukan menggunakan Mendeley, saya klik kemana-mana nggak akan gerak itu, nggak akan loncat kemana-mana. Kenapa? Karena nggak pakai aplikasi manual. Jadi simpel saya mengecek apa benar atau enggak dilakukan pengutipan. Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Silakan, boleh yang lain. Pak, maaf. Silakan Bu Ayu. Yang e-book tadi itu harus di mark halaman berapa gitu, misalnya buku tentang food diabetik halaman 100 itu nanti jadi marknya gitu Pak? Iya, nanti itu semacam dikasih stabilo, Bu. Tapi pakai aplikasi di Mendeley. Jadi memang betul Bu Wahyu baca di halaman 104. Karena nanti ngisi juga kan, daftar pustaka itu diambil di halaman berapa. Kelihatan. Gitu ya, Bu. Jadi nggak bisa botai ya, Pak? Ya, kasarnya seperti itu gitu loh. Tapi jangan takut. Jangan takut, maksudnya jangan khawatir bahwa wah, saya nggak berani nanti jadi gini-gini loh. Nggak apa-apa. Jangan. Artinya kita ini sama-sama belajar. Dan yakinlah Bu, nggak semua juga dosen Hipotekas menguasai Mendeley. Tapi kalau ya kena saya mungkin nggak kita nego-nego. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih. Silakan lagi. Kalau bagaimana Bu Fitri, Sipen, apakah sudah cukup? Iya, Pak. Sudah cukup ya, teman-teman? Silakan berproses, silakan dicoba. Nanti kalau kesulitan boleh tanya, ya. Kesulitan boleh tanya kapan saja. Tapi mohon maaf untuk hari Sabtu, Minggu, kebetulan saya sama Pak Edi ada rencana mau membawa calon tenaga kerja yang mau ke Jepang gitu. Kami bawa ke Malang. Mungkin di hari lain bisa. Pak Edi mungkin sudah pernah share ya, kami mewakili regional Kalimantan untuk membawa tenaga caregiver rawat lansia ya. Jadi selain hari itu silakan, karena
di Sabtu Minggu nggak apa-apa, ada kesibukan. Selain itu boleh silakan ditanya ya. Nggak apa-apa mau WA, mau telepon boleh ya, silakan. Nanti materi berikutnya akan sedikit lebih berat lagi ya. Saya masih ada materi tentang Mendeley ya. Ya Bu ya, di RPS itu kan ada Mendeley ya. Nah nanti itu pakai aplikasi juga. Nanti saya minta install segala macam, saya komunikasi dengan Bu. Baik, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau bingung nanya. Apa yang saya sampaikan jelas. Kita bisa bertemu lagi di sesi yang lain. Ya seperti biasa, saya nanti kita urusan aplikasi. Ya. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.